Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sendiri merupakan suatu kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat keefisienan pelaksanaannya. Evaluasi pembelajaran juga bisa dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru secara terus-menerus guna mengumpulkan informasi yang memudahkan seorang guru untuk menentukan tingkat kemajuan belajar siswanya, serta menentukan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terdapat beberapa istilah mengenai evaluasi pembelajaran, yakni pengukuran dan juga penilaian. Tetapi secara keseluruhannya itu, evaluasi pembelajaran pasti akan melibatkan pengukuran dan juga penilaian. Nah, pengukuran sendiri adalah sebuah proses membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran tertentu. Pengukuran sendiri itu bersifat kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka-angka, misalkan memberikan nilai pada ulangan harian atau latihan harian. Penilaian atau asesmen. Nah, penilaian ini adalah suatu penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil pengukuran dengan standar penilaian tertentu, atau juga dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Contohnya itu, siswa yang mendapatkan nilai 80 itu dikategorikan baik. Nah, jadi penilaian itu adalah suatu penilaian yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tujuannya, jenis evaluasi dibedakan menjadi 7 jenis, yakni pretest dan posttest, evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan ujian nasional atau UN. Yang pertama, pretest dan posttest. Pretest dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru, dengan tujuan untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Sedangkan posttest adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Yang kedua, evaluasi diagnostik, yakni evaluasi yang dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Yang ketiga, evaluasi selektif, yakni evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program tertentu. Yang keempat, ada evaluasi penempatan, yakni evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Evaluasi sumatif, yakni ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Dan yang terakhir, ujian nasional, yaitu kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Sedangkan jenis evaluasi berdasarkan sasaran dibedakan menjadi evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil dan produk, dan evaluasi outcome atau lulusan. Selanjutnya itu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasaran, di mana di sini dibedakan menjadi 5, yaitu ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan evaluasi outcome atau lulusan. Kemudian ada jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama ada evaluasi program pembelajaran, yang kedua evaluasi proses pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian ada jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan objek, yang mana di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu evaluasi input, evaluasi transformasi, dan evaluasi output. Dan yang terakhir yaitu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan subjek evaluasi yang dibagi menjadi 2. Yang pertama evaluasi internal, yakni evaluasi yang dilakukan oleh seorang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Dan yang kedua yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, yaitu misalnya orang tua dan masyarakat.
LOTS adalah sebuah kemampuan berpikir siswa secara fungsional. Biasanya, siswa yang menerapkan metode LOTS akan mendapatkan informasi atau materi belajar dengan cara menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan-arahan dari orang lain. Soal LOTS sekedar menuntut peserta didik mengingat memori pengetahuan yang telah diajarkan. Biasanya, pertanyaannya lebih mengarah pada definisi teori atau konsep saja. Bentuk soalnya juga disampaikan secara eksplisit sehingga sangat mudah bagi peserta didik mengetahui jawaban benar dan salah. Materi selanjutnya yakni evaluasi pembelajaran berbasis HOTS. Nah, untuk menyusun instrumen evaluasi berbasis HOTS ini diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Terdapat 5 langkah, yakni yang pertama adalah menganalisis kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat atau kontekstual. Yang keempat ialah menulis butir-butir pertanyaan yang sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Untuk pengimplementasian evaluasi pembelajaran ini dapat diperuntukkan bagi peserta didik pada sekolah dasar kelas tinggi. Kenapa? Karena materi pembelajaran sudah lebih kompleks dan beragam. Untuk pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOTS ini bisa dikembangkan pada semua jenjang pendidikan. Nah, pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS ini pada dasarnya ini mengedepankan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik, yang mana dengan fakta dan data yang ada dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan dalam menyelesaikan masalah. Skill ini apabila dikembangkan tentunya akan membuat sikap mental peserta didik yang memiliki ketahanan malangan dalam setiap masalah yang dihadapi. Jadi kemampuan berpikir tinggi ini tidak hanya diterapkan dalam pembelajaran, namun perlu dievaluasi dengan pendekatan yang sama. Diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa secara sosial. Nah, tantangan dalam pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS sendiri ini ialah kreativitas dan keuletan guru dalam menyusun instrumen evaluasi itu sangat diperlukan sekali. Yakni, guru harus dapat mengukur 3 ranah penilaian, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. My love is forever yours.